Wallahu akbar. Tidaklah ada seorang ulama yang jadi ulama yang mumpuni, melainkan ulama tersebut mencintai gurunya dan gurunya pun mencintai muridnya, mencintai ulama tersebut. Jadi nggak ada judulnya seorang murid berhasil ya, kemudian murid tersebut benci dengan gurunya, nggak ada judulnya. Yang namanya murid itu pasti cinta kepada gurunya, cinta kepada ulama. Kalau sampai ada murid ya, dia belajar ilmunya banyak sampai jadi ulama, kemudian dia benci sama gurunya, menyimpan rasa benci sama gurunya, gak bakal sudah menjadi ulama yang mumpuni, gak bakal sudah. Begitu pula gurunya pun cinta sama muridnya. Kalau sampai gurunya benci sama muridnya, sealim apapun seorang murid tidak akan menjadi ulama yang benar, gak akan sudah. Hatinya guru sudah berubah, gak ada yang bisa merubah kecuali guru itu sendiri yang memaafkan muridnya tersebut. Sekalipun si murid ini ilmunya sedikit, seperti Imam Syafi'i, beliau ulama besar, muridnya banyak sekali muridnya yang pintar-pintar. Ada satu murid yang kurang kuat hafalannya, namanya Al-Imam Buwaiti. Imam Buwaiti ini namanya juga julukannya Imam Buwaiti. Buwaiti ini isim tasghirnya dari bati. Bati ini lambat, berarti lambat sekali. Imam Buwaiti ini kalau dikasih pelajaran, dikasih hadis, disuruh menghafal ya, itu 200 kali diulang-ulang gak hafal-hafal, saking lambatnya hafalan Imam Buwaiti, saking lemahnya hafalan Imam Buwaiti, 200 kali gak hafal-hafal. Kalau kita insya Allah kul 20 kali, 30 kali diulang-ulang, atau mungkin paling banyak 50 kali, insya Allah sudah hafal. Gila mboten? Ini 200 kali nggak hafal-hafal. Sampai kalau beliau menghafalkan hadis di rumahnya 200 kali dia belum hafal, beliau belum hafal, tetangganya pada hafal semua. Tanggane sing krungu hafal kabeh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa ini baca nggak hafal-hafal 200 kali, tetangganya dengar sudah hafal, Imam Buwaiti belum hafal. Ilmunya, hafalannya kurang kuat. Tapi subhanallah, Imam Buwaiti dicintai sama gurunya Imam Syafi'i. Sekalipun murid yang paling lambat, yang paling lemah hafalannya, Imam Syafi'i mencintai. Dalam doanya teringat Imam Buwaiti, didoakan oleh Imam Syafi'i. Meninggal Imam Syafi'i, siapa yang menggantikan? Tidak ada. Seandainya terjadi, jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan murid-muridnya Imam Syafi'i, ashabus Syafi'i, maka yang jadi rujukan utama adalah Imam Buwaiti. Artinya yang mendapat kedudukan menggantikan posisi Imam Syafi'i adalah Imam Buwaiti. Padahal beliau orang yang paling lemah hafalannya. Tapi karena cinta sama gurunya cinta sama beliau, maka jadilah beliau Imam Buwaiti, imam yang besar menggantikan Imam Syafi'i setelah wafatnya beliau. Dulu kita mendengar cerita Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Mekah Al-Mukarramah, meninggal tahun berapa? 10 tahun ada? Ada yang ingat tahun berapa? Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Makkah Al-Mukarramah, beberapa tahun yang lalu meninggal. Ulama besar, muridnya banyak. Di Indonesia banyak yang jadi muridnya. Waktu pertama kali masih ada sekitar 20 murid beliau. Suatu hari Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki refreshing ke villa sama murid-muridnya. Ada villa, kemudian ketika masuk villa lama nggak dipakai. Akhirnya villa ini kotor. Ketika Sayyid Muhammad mau ke kamar mandi, karena lama nggak dipakai, ini WC-nya dari sepiteng naik
Jadi kotorannya itu ada di kloset. Ada murid yang masuk. Kenapa wahai Sayyid? Lihat WC-nya kotor seperti itu, bagaimana saya bisa pakai? Oh jangan khawatir, sudah antum duduk di sini saya bersihkan. Ini muridnya karena nggak ada alat saat itu membersihkan kotoran yang ada di kloset sing pada ngambang nganggo tangane. Sayyid Muhammad melihat, Masya Allah, teringat diingatan gurunya, didoakan sama gurunya, moga engkau diberikan futuh seperti futuhnya orang-orang arif. Didoakan dengan semacam doa luar biasa. Subhanallah, itu muridnya Sayyid Muhammad Al-Bin Ali Al-Maliki di Indonesia menjadi ulama besar, yang santrinya menjadi ulama, santrinya menjadi ulama semuanya. Muhibbin, cinta ulama, cinta habaib, luar biasa, alim luar biasa. Ini karena apa? Karena kecintaan sama gurunya, gurunya mendoakan jadilah murid yang terbaik. Jadilah murid yang terbaik. Nopo bersihi kloset singana singana apa nih? Kotorane dibuangi, bukan pakai alat. Pakai apa? Pakai tangan. Ada lagi, hampir sama ceritanya, cuman beda tempat. Cincinnya Sayyid Maliki jatuh ke selokan. Selokan di sana bukan selokan yang seperti di sini, pendek-pendek dijugut kan gampang. Selokannya ini wong 100 mlebu mana, gorong-gorong lah istilahnya. Jatuh lending. Nggak pakai lama muridnya langsung terjun. Nggak pakai lama, kotor, nggak pakai lama, dicari cincinnya sampai ketemu. Didoakan, subhanallah, jadi murid yang paling alim. Ya, ini wujud baktinya seorang murid kepada gurunya. Ketika gurunya cinta sama muridnya, maka insya Allah murid itu pun apapun keadaannya akan menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan gurunya dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mendekatkan diri kepada para ulama-ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kecintaan guru-guru kita kepada kita, sehingga ilmu kita akan manfaat. Ketahuilah, ketika guru sudah murka sama muridnya, sebesar apapun ilmunya tidak akan manfaat. Tidak akan manfaat. Sudah banyak kejadian hadirin yang dimuliakan Allah, yang mana murid ini apa istilahnya, karena durhaka sama gurunya, nggak ada ridho gurunya, muridnya padahal alim, ketika disuruh membuka kitab Safinatun Najah, kitab kecil Safinatun Najah, buka kitab, subhanallah, ternyata nggak bisa menjelaskannya kepada orang-orang yang meminta untuk diajari ilmu tersebut, padahal kitab yang paling dasar. Karena ketika perginya tanpa ada ridho dari gurunya, ini yang menyebabkan ilmu tersebut tidak akan menjadi manfaat. Pernah ada seorang guru, muridnya ini mondok, kemudian muridnya melarikan diri, jadi keluar dari pondok karena pengen kerja di luar negeri tanpa izin gurunya. Nyelintis, pikirnya saya kerja di luar negeri gajinya besar, sebab zaman itu orang yang kerja di luar negeri pulang bisa beli rumah, bisa beli mobil. Akhirnya hadirin yang dimuliakan Allah, gurunya ngucap, kon pergi untuk kerja tidak akan manfaat. Subhanallah, sampai di luar negeri luntang lantung, nggak ada tujuan. Jadi karena gurunya tidak meridhoi. Ya Rabb, mudah-mudahan guru-guru kita meridhoi kita, guru-guru kita mencintai kita, sebagaimana kita mencintai guru-guru kita, guru-guru kita pun mencintai kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin.